Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak Didik Budiono. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Kelas 1, pembelajaran pertama yaitu mengenal cara menghormat. Anak-anak, cara menghormat ada dua, yaitu menghormat secara umum dan menghormat dalam agama Buddha. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha Dhamma Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga saya hari ini dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak, setelah kita membacakan doa, selanjutnya kita ke materi pembelajaran kita, yaitu menghormat secara umum. Bagaimana cara menghormat secara umum? Ya, yang pertama yaitu dengan membungkukkan badan, ya. Yang kedua yaitu dengan mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu dengan cara menyapa. Yang keempat dengan cara bersalaman. Dan yang kelima yaitu dengan menundukkan kepala. Nah, anak-anak, menghormat secara umum tadi ada 5, ya, yaitu membungkukkan badan, mengucapkan salam, menyapa, bersalaman, dan menundukkan kepala. Ini kita lakukan kalau di sekolah biasanya kepada bapak atau ibu guru kita, ya. Dengan menundukkan kepala kita mengucapkan salam, selamat pagi Bu. Nah, sedangkan ketika kita di wihara, kita harus mengucapkan salam kepada biku dengan mengucapkan Namo Buddhaya Bante. Nah, selain kepada rohaniawan, kita juga bisa mengucapkan salam dengan cara menyapa sesama teman kita, ya. Selamat pagi, contohnya selamat pagi Meta, selamat pagi Guca. Nah, ini. Nah, selain itu juga kita juga bisa saling bersalaman, ya. Contohnya di sini, ya. Budi sedang bersalaman dengan orang tuanya, ya. Dia mau berangkat sekolah, dia harus mengucapkan salam, ya. Selain itu juga bisa kita lakukan dengan menundukkan kepala, ya. Jadi anak-anak, 5 hal ini adalah cara menghormat secara umum. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menghormat dalam agama Buddha itu ada apa saja, ya. Baik, anak-anak bisa lihat di sini, yaitu yang pertama yaitu Anjali. Apa Anjali?
Anjali adalah menghormat dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Ya, ini adalah sikap Anjali. Nah, sekarang kepada siapa kita harus beranjali? Ya, kalau di rumah kita harus beranjali kepada ayah dan ibu kita. Sedangkan kalau di sekolah kita harus beranjali kepada bapak dan ibu guru kita. Nah, kalau di wihara kita beranjali kepada biku. Ya, biku itu siapa, Pak? Biku adalah rohaniawan umat Buddha. Nah, selain kepada biku, kita juga harus beranjali kepada Buddha Rupang. Ya, kalau kita berkunjung ke sebuah candi, kita harus memberi penghormatan dengan bersikap anjali. Nah, selain itu juga kita harus beranjali sesama teman kita. Ya, ketika kita berjumpa kita harus saling menghormat dengan bersikap anjali. Yang berikutnya adalah namaskara. Apa itu namaskara? Namaskara adalah sujud dengan 5 titik menyentuh lantai. Apa saja 5 titik itu, anak-anak? Ya, yang pertama adalah dahi, sikut, lutut, ujung jari kaki, dan telapak tangan. Inilah 5 titik ya pada saat sujud bernamaskara harus menyentuh lantai. Nah, selanjutnya bagaimana cara bernamaskara yang benar? Nah, di sini ada 2 posisi ya. Posisi kaki laki-laki dan posisi kaki perempuan. Di sini berbeda ya anak-anak. Kalau posisi kaki laki-laki yaitu dengan duduk bertumpuk di tumit, telapak kaki menghadap ke belakang dan jari kaki ditekuk. Ini posisi kaki laki-laki. Nah, sedangkan posisi kaki perempuan pada saat pradaksina adalah telapak kaki menghadap ke atas, tidak ditekuk. Nah, ini perbedaan bernamaskara yang benar ya, posisi kaki laki-laki dan posisi kaki perempuan. Baik, yang berikutnya adalah kepada siapa kita harus bernamaskara? Ya, kalau kita pergi ke wihara, kita harus bernamaskara, ya, bernamaskara atau bersujud di depan altar Buddha sebanyak 3 kali, ya, yaitu simbol penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, selain di altar Buddha, kita juga bernamaskara kepada para biku. Kenapa kita memberi sujud atau bernamaskara di hadapan para biku? Karena para biku yang telah menuntun dan membimbing kita ya untuk belajar Dhamma. Nah, selain itu juga kita harus bernamaskara kepada orang tua ya, bernamaskara atau bersujud bernamaskara di bawah telapak kaki orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita yang telah berkorban ya dan berjuang untuk kita ya. Jadi kita sebagai rasa bakti kita kepada orang tua kita, kita bersujud atau bernamaskara di depan orang tua kita. Nah, selain kepada orang tua, kita juga bisa bernamaskara kepada guru kita. Kenapa kita bernamaskara kepada guru kita? Karena ia yang telah membimbing
dan mengajarkan kita ilmu sehingga kita menjadi orang yang berguna, orang yang berbudi luhur. Baik, yang berikutnya adalah menghormat dengan cara utana. Apa itu utana? Yaitu menghormat dengan cara berdiri. Anak-anak bisa lihat di sini, yaitu para biku menghormat Buddha dengan cara berdiri, ya. Dan juga ada gambar di mana para umat menghormat para biku dengan cara berdiri. Nah, yang berikutnya adalah kepada siapa kita harus berutana? Anak-anak bisa lihat di gambar. Nah, kalau di rumah kita harus berutana kepada kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, sedangkan di sekolah kita bisa berutana kepada bapak dan ibu guru, ya. Jadi kita bisa berutana di rumah dan di sekolah. Yang berikutnya yaitu menghormat dengan cara pradaksina. Apa itu pradaksina ya? Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati sebanyak 3 kali searah jarum jam. Ya, itu pengertian dari pradaksina. Anak-anak bisa lihat di sini, ya. Di sini para biku sedang menghormat candi, ya, dengan cara pradaksina. Yang berikutnya, objek yang dihormati pada saat pradaksina. Ada apa saja ya? Ada cetya, wihara, candi, dan pohon bodhi. Nah, ini adalah objek-objek yang dihormati pada saat pradaksina. Nah, kesimpulannya anak-anak, bahwa menghormat itu dapat dilakukan dengan 5 hal, ya, dengan membungkukkan badan, mengucapkan salam, menyapa, bersalaman, dan menundukkan kepala. Menghormat dalam agama Buddha itu dapat dilakukan dengan cara beranjali, namaskara, utana, dan pradaksina. Nah, menghormat ini dapat kita lakukan kepada tiratana, rohaniawan, orang tua, dan guru kita. Nah, Buddha menjelaskan bahwa menghormat kepada orang yang patut dihormati adalah berkah utama. Nah, sampai di sini penjelasan dari Bapak semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anakku semuanya. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya. Dan selalu memakai masker kalau mau keluar rumah karena masih dalam situasi pandemik. Jadi kita harus menjaga protokol kesehatan. Sampai di sini anak-anak, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik, akhir kata dari Bapak, Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.